selalu berdoa, dan yang perlu kita ambil kesimpulannya, kita tidak perlu berdoa kepada Allah. Jadi belum pulang kesimpulan berdoa kerana boleh-boleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum," yang artinya minta olehku akan doa niscaya aku perkenankan bagi kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdoa aku, berdoalah kalian akan aku, niscaya aku minta akan doa dari kalian. Makna minta aku terima akan doa dari kalian. Maka barang siapa yang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Maha menerima doa. Allah Maha menerima. Tunggu. Misalnya saya ahli maksiat, tetapi saya beribadah dan selalu berdoa, insya Allah Allah juga akan menerima doa seorang ahli maksiat. Tetapi apakah doa tersebut ada halangan? Ada. Karena ada penyebab-penyebab tadi doa kita terhalang. Mesti bertemu dengan kita doa Allah atau berdoa kita menerima doa. Namun jika doa menerima doa yang mereka sedang kita lihat apa kekurangan kita, apa yang salah tadi. Begitu juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tafsirkan, kita contohkan lagi kita semayang. Orang betul. Urut yang sembahyang menegakkan perkara keji dan munkar. Tetapi kenapa kita kebanyakan orang yang salah malah banyak berbuat keji dan munkar? Kenapa? Ini disebabkan karena cara kita melakukan ibadah kepada Allah, cara kita melaksanakan salat kepada Allah salah. Harus kita koreksi. Pakon lo model semayang tadi, namun semayang lo hanya bisa mencegah keji dan munkar. Apa yang terjadi? Kadang-kadang boleh bacaan lo betul, atau di saat lo semayang nanti perbuatan dia. Karena apabila seseorang berbuat ibadah salat dia dalam keadaan dia, itu tidak diterima oleh Allah. Allah berbeda dengan berselawat. Paham? Nah, maka harus kita koreksi. Kenapa doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa penyebabnya? Dan kenapa
salah. Maka inilah kegunaan kita membuat majelis itu. Karena sangat banyak kekurangan. Jangankan kalian ada kekurangan, saya sendiri pun banyak kekurangan. Jadi yang kisah ini kita kembali ke Nabi singkat tadi. Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, maka kita juga selalu berdoa kepada Allah. Adakah doa kita tidak diterima oleh Allah? Kita tengok dulu. Kenapa? Mungkin ada penyebabnya yang tidak bisa diterima oleh Allah. Nah, kita pun cegah. Tiga berdoa, dua doa. Ya Allah, ya Tuhan, terima doa kamu ya Allah. Aman. Padahal itu aman lagi. Padahal amin. Yang bermakna mustajab doa. Kabulkan doa kamu. Gimana cara sharingnya? Ya apa sih baru? Sharing. Dan karena Sa'id bin Hashim yang artinya aku masuk kepada rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka aku bertanya akan dia daripada perkataan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Tiada ayat engkau membaca Al-Quran." Maka aku berkata, maka berkata Siti Aisyah, bermula perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang disebutkan oleh Allah Taala di dalam Al-Quran. Seperti firman Allah Taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Yang artinya bahwasanya engkau yang Muhammad berperangai atas perangai yang baik yang amat besar. Pada suatu ketika ada seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah. Aisyah adalah Aisyah istri Nabi. Pada suatu hari datang seorang sahabat ke rumah Aisyah, lalu bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa perangai kelakuan Nabi Muhammad SAW dalam rumah?" Maka kata Aisyah, "Apakah engkau tidak membaca Al-Quran? Karena dalam Al-Quran menjelaskan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, bahwasanya engkau yang Muhammad berperangai atas perangai yang baik. Ya Rasulullah itu berkelakuan dengan baik.
melakukan salam, bahkan dia tidak melangsang ke dada. Bagaimana hubungannya? Yang jadi pertanyaan, di antara dua doanya itu yang didengar oleh Tuhan. Yang pertama Dimarahkan. Tentu anak pesantren. Anak pesantren. Walaupun dia ada ilmu, tetapi dia tidak ada dikatakan pesantren dia datang. Maka walaupun kita tidak menyanyi, akan tetapi ada kita muliakan di depan, itu lebih berharga ketimbang ada ilmu. Tahu, yang Korea sedang maka jika kita lakukan yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah adab. Maka kita harus memperbanyak juga belajar tentang adab. Di saat kita mengaji, kenapa ilmu kita tidak masuk ke dalam hati kita? Karena tidak ada adab di saat kita mengaji. Penghalang daripada masuknya ilmu ke dalam hati disebabkan tidak ada adab. Paham? Itu adalah penghalang yang sangat besar. Bahkan berkat tidak ada keberkatan ilmu pada seseorang bila dia tidak ada adab dengan gurunya, bila dia tidak adab dengan tidaknya, bila dia tidak ada adab di saat dia mengaji. Kebanyakan orang yang pintar tetapi tidak ada keberkatan. Kenapa? Dikarenakan tidak ada adab. Maka pokok penting pembahasan pada hari ini adalah bagaimana sifat Rasulullah, bagaimana adab Rasulullah. Semoga menjadi contoh suri tauladan bagi kita dan kita amalkan bagi kita. Supaya apa? Ibadah yang kita lakukan, perkara-perkara yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan lagi bahwasanya adalah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu mengajar adab yang baik agar Rasulullah. Dalam tabukan dalam tindaknya bahwasanya Allah taala itu mengajarkan adab yang baik akan Rasulullah. Maka yang perlu kita pelajari saat ini adalah mengenal adab Rasulullah supaya menjadi suri tauladan bagi kita. Dan bahkan segala mudah kita kali mudah kita dan turun audi. Yang tentang hadis Rasulullah, bagaimana adab kita mengajar, bagaimana adab kita belajar. Padahal berikutnya kawan beli itu akhirnya yang kita tidak berharap yang kemarin yang tanggung audi itu adalah hadis Rasulullah, hadis yang sahih. Insyaallah maka yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah adalah adab yang pertama. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi, ambil olehmu yang Muhammad akan memaafkan kesalahan umatmu dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan. Dikirnya Allah taala kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jadilah engkau sebagai orang yang
illa terkecuali menjadi rahmat bagi setiap anak. Lahir Nabi Muhammad menjadi rahmat kepada dunia. Lahir dari orang itu menjadi laknat kadang-kadang. Nabi Muhammad, Tuhan Muhammad puput cucu dua. Tuhan susah puput puput yang masih terlalu Nam Saleh. Jadi ada kala nama itu juga menjadi doa. Betul mana yang tinggi mana ke mana? Bukan nam yang sesuai dengan artinya. Menyayang kepada banyak nam itu apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an, "Ya Muhammad, jadilah engkau sebagai orang yang memaaf. Maka perintah Allah kepada Nabi Muhammad adalah untuk memaafkan orang-orang yang menganiaya Muhammad. Lagi cerita. Dalam sebuah cerita, pada suatu ketika Rasulullah SAW berjalan, ada orang kafir yang melemparkan taipun unta kepada Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad melewati jalan tersebut, pasti ada lemparan kotoran daripada orang kafir. Tapi adakah Nabi Muhammad itu benci kepada orang itu? Tidak. Maka di saat pada suatu hari lagi berjalan Rasulullah SAW di jalan tersebut, ternyata anak Yahudi yang merawat Rasulullah dengan terpikir Rasulullah. Terfikir oleh Rasulullah, kemana orang yang biasa melemparkan diriku dengan baik? Bedanya 40 detik. Kau tahu itu? Rupanya orang yang sering melempar Rasulullah dengan baik dalam keadaan sakit. Kemudian Rasulullah SAW menjenguk orang yang sering melempar Rasulullah dengan baik. Ya ini kan orang Islam orang kafir. Orang kafir geram Rasulullah dengan baik. Tidak sampai geram. Tapi mata Allah dikala orang yang baik dia tidak Rasulullah. Maka inilah salah satu bukti Rasulullah memaaf. Ini yang dulu 3 orang tiga bola. Kadang ini yang pada nama. Ikut medam final yang koplo ini. Yang dikoi itu mah baru pulang juga. Yang nanya dekat sifat Rasulullah tidak. Uroyo belum nak kena belum. Hotel kena dengan makhluk. Tak tanya oleh. Di saat saya nanti mengatakan kepada kalian yang tidak baik, apakah kalian marah terhadap saya? Jawab dengan jujur. Coba jawab. Marah. Di saat marah, adakah kalian secepatnya memaafkan saya? Tidak. Maka beranakah kita mengatakan kalau kita ini cinta kepada Rasulullah? Tidak. Kenapa? Sifat Rasulullah ada? Tidak. Takut. Jangan mengakui diri kita itu adalah cinta kepada Rasulullah, akan tetapi perangai dan sifat Rasulullah tidak. Ya. Uronya itu kebanyakan
melemah. Nah, melemah itu kepada awak Korea pakai no. Lalu dia nak kan pakai dulu. Di Wina orang Korea yang cecek ini dicek Nah, orang Korea yang pakai gitu, pakai kawan pagi gitu. Nyanyi dipikir. Kenapa di saat kita mengikuti sunnah Rasulullah kebanyakan orang yang mengejek? Bahkan umurnya itu. Zaman sekarang di saat kita mengikuti trennya Rasulullah, kebanyakan orang yang kufur. Ya, ikut. Long dulu rencana aku nak pakai baju bah. Balik kenal nak pakai. Utak kau ikut. Oh, dia punya kalian kan? Padahal kita membuktikan cinta kita terhadap Rasulullah, gemar kita kepada Rasulullah, fan kita terhadap Rasulullah. Orangnya bukan Rasulullah itu fan. Pak, ucapan mata cinta Rasulullah cinta. Yang kali lakukan dari Rasulullah itu. Hayat lalu terabut sallallahu alaihi Muhammad. Tapi kehidupan dan perangai sifat Rasulullah tidak kita ikutkan. Bagaimana kita mengatakan kalau cinta kita terhadap Rasulullah? Orang yang cinta kepada sesuatu dia rela berkorban. Betul. Orang itu mengacak pula. Zaman sekarang perempuan rela menjualkan harga diri untuk seorang lelaki yang belum sah dengannya, dikarenakan sebab cinta, disebabkan bukti orang yang dulu dah berhancur doanya untuk membuktikan cinta terhadap Rasulullah. Berani. Senang. Yang ada. Bagaimana? Ya Allah. Orangnya kebanyakan orang mengetawakan bagaimana di saat dia membuktikan cinta terhadap Rasulullah. Maka berharap kepada orang-orang akhwat-akhwat yang pakai cadar, tetaplah dengan cadar kalian. Istiqamah. Ada orang yang menghina, dia menghina. Karena Rasulullah bisa memperjuangkan agama ini sangat dihina. Orang yang dulu majelis RML mungkin ada kala orang yang menghina, pasti nak. Nah dia udah MR. Bukan Rasulullah, bukan cinta Rasulullah. Teori itu masih lepas. Ikan kamu masih tapi nak kamu tidak nak. Sampai. Biarlah orang berkata lain terhadap MR, namun tidak selalu istiqamah. Belum nak cerita bukan. Belum adalah keluar pengurus daripada Majlis Asia Aceh Selatan. Akhwat halapan kedua. Saya menjadi pengurus di Aceh Selatan. InsyaAllah nanti kita bergabung dengan Majlis Asia. Faham? Mufum dan lembut. Baik ayah yang mana? Enggak paham. Hah? Enggak paham. Apa? Enggak paham. Enggak paham kan ditanya ya? Ada sesi pertanyaan. Bahasa Aceh enggak paham. Udah cukup tu. Apa tidak? Dibuka sesi pertanyaan. Sebelum melanjutkan pada kita berikutnya ada sesi pertanyaan. Tapi sebelumnya kita dulu satu wasilah kepada Ustaz Ismi, Ibu Rama, dan siap-siapkan dulu. Pilih hanya nyampe, jawab boleh jauh. Sempurna di dunia, sempurna di ukhra, yukhadikan kubra.
صبونا في الدنيا فزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Alhamdulillah, syukran, terima kasih kepada Yusuf Ulama. Sebelumnya sudah ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan. Mungkin sampai sini ada yang bertanya, silakan. Beliau tadi sudah menyampaikan tentang akhlak Rasulullah, tentang perangai Rasulullah, bagaimana ada Rasulullah kepada Allah, bagaimana ada Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah, bagaimana Rasulullah akhlaknya pada orang Yahudi, orang kafir tadi. Semuanya adalah akhlak tersebut adalah tujuannya adalah untuk memberikan teladan kepada kita. Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Sehingga sekarang saya berkata, ya Rasulullah, kau untuk apa lagi beribadah? Kakimu sudah bengkak, untuk apa lagi sholat? Bukankah kau sudah dijamin oleh Allah masuk surga? Apa kata Rasulullah? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Walaupun sudah dijamin oleh Allah, tapi kita harus tetap menjadi hamba yang bersyukur. Nah, kepada yang bertanya silakan. Ustaz, izin bertanya. Tadi kan Ustaz katakan kalau misalkan salah satu sifat Rasulullah itu pemaaf. Nah, jadi misalkan ada nih seseorang, dia udah bilang sama orang lain, misalnya si A sama si B, si A ini udah bilang ke orang lain, aku udah memaafin kamu, tapi dalam hatinya tuh masih ada rasa kesel, masih ada rasa dendam. Nah, itu menurut Ustaz, apakah itu udah termasuk dalam penyakit hati atau enggak? Ada sebuah pertanyaannya, misalnya ada seorang yang meminta maaf. Si A meminta maaf kepada si B. Kemudian di saat si A meminta maaf kepada si B, si B ini mengucapkan sudah memaafkan. Tetapi dalam hatinya Masih ada rasa kesal. masih ada sifat kesal. Iya. Berbicara tentang hati, kita tahukah hati dia yang bersifat dewasa? Di saat tadi pertanyaannya, si A meminta maaf kepada si B. Kemudian ucapan si B sudah Memaafkan. tetapi dalam hatinya Masih ada rasa kesal. masih ada rasa kesal. Berbicara tentang hati, kita tidak tahu. Karena kenapa? Lafaz itu menyesuaikan dengan asal. Di saat kita mendengar ucapan dia sudah memaafkan, itu berarti dia sudah memaafkan. Soal dalam hatinya itu tidak tahu. Ya? Mau yang ada debu dengan debu. Kalau kita tahu dalam hatinya itu bersifat masih belum memaafkan, minta maaf. Tetapi ini yang penting, kita tidak tahu dalam hatinya. Paham? Maka kalau sudah dimaafkan secara lafaz, sudah mulai. Karena berbicara tentang hati ini tidak tahu. Orang yang debu hati kita. Anak debu hati lagi. Paham? Jelas? Pertanyaan lain? Oke. Dia besar sedikit suaranya. Saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan bacaan salawat Nabi. Saya sering mendengar dari teman-teman saya bilangnya kalau misalkan kita ingin sesuatu, kita itu harus salawat dulu gitu. Timbul pertanyaan, bukankah kalau kita ingin meminta sesuatu itu kita harus berdoa?
kepada Allah. Apakah kita dianjurkan oleh Nabi untuk bersalawat dulu? Mohon penjelasannya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah dan para malaikat itu berselawat kepada Nabi. kepada Nabi. Maka disebutkan kepada kita untuk berselawat. Siapa yang mengirimkan berselawat kepada Allah. Allah? Lewat ayat Inna Allah wa malaikatahu kita. Jadi yang ini bisa sebelum kita berdoa apa? Salawat. Pertanyaan gini Ustaz, teman saya pernah bilang kalau kamu mau minta sesuatu salawatin aja dulu bilangnya. Selawat untuk keberkahan dan di sana kita berselawat kepada Allah, kepada Rasulullah. Rasulullah akan memberikan kepada syafaat kepada kita dan mengantarkan selawat kita kepada Allah. Karena itu musuh menolong. Paham tak? Di dalam berdoa jangan tinggalkan berselawat kepada Rasulullah. Karena yang Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi'u 'amalan masila ya rabbana tarhamhu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'ala sultanik Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Maka dia berkata harus ada berselawat kepada Rasulullah. Karena ibadah yang selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berselawat. Perbanyak berselawat. Mungkin ada tambahan dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan salawat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ibtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, ibtaghu carilah olehmu akan wasilah. Adapun ketika kita inginkan sesuatu, kita menambahkan dalam hajat kita salawat, maka itu akan mempermudah agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna du'a bainas samawati wal ardh. Sesungguhnya doa itu di antara langit dan bumi. Kemudian tidak bersalawat, kecuali adalah salawat itu bagaikan kalau kita mau ke satu tempat ke apa misalkan belum ada di jalan tol. Saya kalau kita mau ke sini misalkan dari Banda Aceh, kalau kita lewat gunung apa? Gunung apa? Bukan Gunte, gunung apa? Selawah kan lama begitu, ya kan? Tapi kan ada tol soalnya, tol di Banda Aceh. Nah, selawat ini adalah jalan pintas agar kita mudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui seseorang yang berdoa kepada Allah tanpa menghadirkan selawat kepada Rasulullah, doa itu tergantung pada samawat wal ardh. Kecuali bila kita berselawat, akan cepat tembus pintu langit itu kecuali dengan selawat. Bahkan ada sahabat Rasulullah SAW sudah beberapa hari doanya tidak terkabul. Beliau bertawassul datang kepada Rasulullah, mencium tangannya Rasulullah agar doanya terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berdoa, kalau kita cuma mengandalkan amalan kita itu lama. Amalan kita berusia, mulia, mendengki, muncul sombong. Tapi ketika kita masukkan salah satu nama kasih Allah, ini jadi perantara Allah mengabulkan doa kita. Jadi salawat itu sebagai tawassul untuk dipercepatnya hajat kita. Begitu juga dengan yang lain. Contoh ada cerita orang pemuda dalam doa misalkan, ya kan? Ya Allah, saya yang pertama, ya Allah, saya ketika di dunia saya dulu bekerja sebagai pengembala kambing Allah. Kemudian kambing ini saya kasih kepada teman saya hibahkan kepada dia satu, ya Allah. Namun dia pergi, dia meninggalkan kambing dia lagi di tempat saya. Kemudian kambing yang orang lain ini dia rawat sampai ribuan anaknya. Kemudian
Nah, tawasul bil amal soleh. Sebaik-baik tawasul adalah dalam menyebut namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita orang yang sering berzikir tetapi lupa berselawat, hidupnya mirip. Orang yang sering berzikir la ilaha illallah tapi lupa dengan berselawat, hafal. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan namanya dengan nama kasihnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi antara zikir dan salat seimbang. Ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, otomatis kita ingat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nama siapa yang disebut nama Allah. Jadi ketika dalam selawat itu tak ikut. Di situ ada doa, di situ ada zikir, di situ ada tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang dikatakan ayat ini, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini mengisyaratkan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi wahai orang-orang beriman sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan salat, Allah tidak memerintahkan salat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak berpuasa. Malaikat tidak berpuasa. Tapi salawat, inna Allah mulai dengan lafaz tauhid, inna. Allah juga berselawat kepada Nabi Muhammad ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betapa agung salawat tadi disampaikan. Salawat ini apabila disampaikan ria dan tidak ria. Ria maksudnya ria dan tidak ria. Ini tetap mendapatkan pahala. Berbeda dengan baca Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca dan kemudian itu didengarkan oleh orang lain yang suaranya sombong, ini mendapat laknat Al-Quran yang melaknatnya. Tapi salawat Allah beri pahala walaupun keadaan sombong. Ini membuktikan ayat Allah, Inna syari'aka wa Allah. Dulu Nabi Muhammad pernah dihina oleh kaum Yahudi. Wahai Muhammad, namamu tidak akan disebut lagi di akhir zaman. Anak keturunanmu akan terputus ya Muhammad. Tapi Allah bantah, Inna syari'aka wa Allah. Orang yang menghinamu, yang ini apa? Syahni, orang yang menghinamu, merendahkan dia yang terputus dari rahmat Allah. Nah, betapa agungnya selawat. Selalu sedekah selawat antara hajat dan makan. Penting sekali kita berselawat selain kita hajat kita mudah, hidup kita mudah. Allah juga memberikan syafaat berkat kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya selawat. Dan kaitannya kita maaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu merasa sedih ketika pamannya Rasulullah meninggal. Siapa nama Rasulullah yang meninggal? Siapa? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu adalah pamannya Rasulullah yang paling dekat dengan Rasulullah, yang siap hidup matinya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu peperangan Sayyidina Hamzah ini ditompak ke belakang oleh siapa yang namanya? Orang suaminya itu ditompak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sedih akan meninggal paman saya yaitu Sayyidina Hamzah. Suatu ketika orang yang menolak Sayyidina Hamzah ini Allah beri hidayah. Sepertinya benar ajaran Muhammad. Kemudian orang ini datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku ingin bertobat. Aku ingin masuk ke dalam agama Islam. Allah telah beri hidayah. Apakah boleh aku masuk ke dalam agama Islam? Kira-kira boleh? Boleh nggak? Nah, apakah aku boleh masuk ke dalam agama Islam? Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan boleh engkau masuk ke dalam agama Islam. Tapi maaf, jangan dekat-dekat kepada beliau. Karena Rasulullah ketika ingat wajah orang yang membunuh pamannya, beliau tidak pada pamannya. Ada rasa sedih di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak menutupi semua umat ini harus mengingat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah ingat kepada pamannya Sayyidina Hamzah, sedih hatinya. Jadi
setiap saya kenal silakan masuk Islam melalui rasakan, tapi tolong jangan dekat-dekat dulu karena belum selesai sedih karena banyak kematian pamannya Sayyidina Hamzah. Tidak bisa ditahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menegur Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-A'raf ayat 109. Kuzir apa? Ambillah sifat maaf. Kemudian Rasulullah mulailah mereda sedikit-sedikit. Kemudian Allah mengatakan apa? Masa'an tempat takrahu syai'an wa khairun lakum wa asa'an tuhibbu syai'an Allah wa'alu antum la ta'lamu. Muhammad, di akhir nanti orang ini akan berjasa di dalam Islam. Dibuktikan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Orang yang siapa? Masalah saya Hindu. Nah, Hindu ini tadi tombak yang pernah dipakai untuk membunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah. Rasulullah sudah meninggal. Di orang itu kan sudah masuk Islam. Tombak yang pernah dia pakai untuk membunuh Sayyidina Hamzah, dia berkata, ya Allah, tombak ini pernah saya pakai untuk membunuh orang yang mencintai Rasulullah. Namun sekarang saya ingin menggunakan tombak ini untuk membalas jasa saya agar saya dimaafkan oleh Allah. Setelah meninggalnya Rasulullah lahir seorang nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, kemudian ini tadi mempersiapkan tombaknya ini dengan hendaknya yang mempersiapkan tombaknya mencari Musailamah Al-Kadzdzab sebagai tembus batas besar beliau. Ya Allah, sebagaimana saya bunuh Sayyidina Hamzah dengan tombak ini, maka dengan tombak inilah saya bunuh Musailamah Al-Kadzdzab sebagai pembalas jasa beliau kepada Islam. Nah, makanya ini membuktikan bahwasanya Rasulullah pernah menjadi tegur dari Allah untuk memaafkan, tapi Rasulullah juga manusiawi punya rasa sedih ketika mengingat orang yang membunuh pamannya. Begitu juga ketika Rasulullah ditegur oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Abasa wa tawalla ajja'ahu a'ma. Abasa wa tawalla. Abasa berpaling. Abasa engkau Muhammad berwajah masam wa tawalla dan berpaling. Jadi ketika datang seorang yang a'ma, a'ma, ketika datang seorang yang a'ma yang buta, Rasulullah berpaling. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Padahal Muhammad orang ini yazakka, ingin menyucikan dirinya, ingin masuk Islam. Kemudian ditegur oleh Allah. Kala ditegur oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ini karena Nabi Muhammad ingin orang-orang yang kuat itu yang masuk Islam. Nah, kemudian ditegur oleh Allah karena Nabi Muhammad berwajah masam. Ini menampakkan sifat manusia Nabi Muhammad. Nah, kemudian karena ayat ini turun, setiap bertemu dengan orang ini Rasulullah, wahai orang yang katakan kau aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ayat ini Rasulullah akhirnya beliau mewakili lagi orang-orang yang buta. Nah, ayat ini membuktikan bahwasanya Rasulullah pernah ditegur oleh Allah sehingga beliau ketika melihat orang yang buta ini, wahai orang yang katakan kau aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya intisari dari kisah dua kisah ini akan punya sifat memaafkan. Karena orang yang memaafkan tidak lebih mulia daripada yang dimaafkan. Dua-duanya berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dari sedikit lagi ada yang bertanya, silakan kami kembalikan kepada tulis-tulis.
Pertanyaannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi? Jawabannya wallahu a'lam. Bagaimana adab itu dibuat? Oke, jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula pasal yang kedua pada menyatakan adab orang yang belajar ilmu dan adab orang yang mengajarkan ilmu. Adapun adab orang yang belajar ilmu itu maka itu terbagi dua bagian. Adab orang yang belajar ini ada dua bagian. Yang pertama adab terhadap dirinya sendiri, kemudian adab serta gurunya, orang yang belajar. Adab orang yang belajar ilmu ini ada dua bagi. Yang pertama adab untuk dirinya sendiri, kemudian adab dengan gurunya. Adapun adab yang tertentu bagi dirinya itu 7 perkara. Ada 7 perkara adab yang tertentu bagi dirinya sendiri. Bermula adab yang pertama itu menyucikan hati daripada sifat kejahatan dan segala perangai kecelakaan di dalam hati seperti riya dan ujub dan takabur. Adab orang yang menuntut ilmu yang pertama dulu adalah menghilangkan sifat riya di saat dia menuntut ilmu. Karena dari ibadah yang tidak diterima dalam keadaan riya selain ibadah salat. Kalau yang lain bila kita berbuat dalam keadaan riya maka tidak diterima oleh Allah. Kita pergi menuntut ilmu pada hari ini. Di saat kami di dalam rumah, untuk tidak pergi melangkahkan kaki di masjid ini, di musala ini, berniat kita untuk menampakkan kerajinan kita terhadap orang lain, untuk menampakkan kita bahwa kita ini orang baik yang selalu menuntut ilmu agama. Ini adalah perkara yang tidak baik. Karena di saat kita menuntut ilmu,
Paham? Dan lainnya daripada segala sifat kejahatan dan membahayakan hati dengan bersifat akan sifat yang berlebihan seperti ikhlas dan benar dan zuhud dan kalau lawan daripada sifat tersebut. Di saat kita pergi mengaji, niat kita harus ikhlas. Yang kedua, niat kita harus benar. Makna niat kita harus benar-benar untuk mencari ilmu, bukan untuk menampakkan kepada orang lain. Inilah penyebabnya kenapa hati kita tertutup tidak masuk ilmu, dikarenakan niat dalam hati saat kita pergi mengaji tidak sesuai dengan perkara kita. Dan harus tahu dan lainnya daripada segala sifat kemudian. Yang lagi akan datang secara jelas ini. InsyaAllah ta'ala dalam kitab ini karena ilmu itu yaitu sejenak daripada ibadah yang batin dan tiada sah kepada itu melainkan dengan suci daripada najis seperti sembahyang, maka tiada sah yang melainkan dengan suci daripada najis. Maka dengan singkat dicontohkan belajar ilmu ini seperti kita mengajar sembahyang. Sembahyang tidak sah bila pada kita adalah najis. Maka ilmu kita tidak akan menempel dalam hati kita bila dalam hati kita ada sebab riya. Paham? Dan demikian lagi, yaitu ibadah yang batin maka itu tiada sah ia melainkan dengan suci daripada najis di dalam batin yang di dalam hati dan segala sifat kejahatan yang di dalam hati itu najis seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya hanya sesungguhnya orang syirik itu najis di dalam hatinya dan jikalau ada padanya dan kainnya itu suci sekalipun. Karena orang yang syirik ini adalah orang yang najis. Makna daripada firman Allah ini, bila dalam hati kita ada sifat riya untuk sombong, maka sama seperti kita memelihara najis dalam hati kita. Paham? Walaupun badan kita ini suci, pakaian kita suci, tetapi dalam hati ada sifat riya yang kita balik. Dan pada zahir badan maka selama dia suci hati itu daripada sifat kejahatan itu, maka ia itu menerima ini yang memberi manfaat pada agama dan tiada dalam hatinya itu nur ilmu itu. Dan karena inilah kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya tiada dapati ilmu itu dengan membanyakkan riwayat dan membanyakkan mengaji kitab. Hanya saja dapat ilmu itu dengan nur yang dikaruniakan Allah Ta'ala dalam hati. Ini bagaimana pembahasan? Pembahasan soal nur di dalam kitab Ta'lim menyatakan bahwa ada orang yang berilmu, ada orang yang belajar. Yang pertama dia adalah suci. Maka suci ini adalah ibaratkan daripada nur cahaya. Yang pokoknya yang pertama di saat kita belajar ilmu
ke sini? Tujuannya menuntut ilmu. Maka kalian harus fokus. Apa pelajaran hari ini? Apa yang dikatakan sama guru pada hari ini? Jangan hadapan kita, jasad kita ada di depan guru, tetapi pikiran kita melayang. Nyolong guru. Badan kau cuma, tapi pikiran pada tiup. Makanya orang yang bersandar itu rela meninggalkan saudaranya, rela meninggalkan orang tua. Demi apa? Untuk menuntut ilmu tamat SD. Saya sendiri pengalaman. Saya sendiri tamat SD sudah di pondok. Bayangkan SD masak belum pandai, cuci baju belum pandai. Bahkan waktu pertama kita berilmu itu meneteskan air mata. Whatever itu pertama menang daya, yang terus medal, ingat kemana? Kita masih deh. Yang bayar tu kata kau deh. Memang yang derita orang begitu. Dia harus tinggalkan berbimbang dengan dunia. Dia harus tinggalkan berbimbang kepada saudaranya. Dia harus tinggalkan berbimbang dengan ibunya untuk memikirkan ilmu. Jadi dikala orang tua mengantarkan ke daerah, mengantarkan anaknya ke sana, bukan orang tuanya tidak sayang, bukan orang tuanya tidak cinta, bukan orang tuanya tidak peduli kepada anaknya, peduli. Tetapi ingat, pada suatu saat akan ada hasil. Paham? Maka mungkin akhwat-akhwat di sini atau ayat di sini yang mungkin kita selalu bergelimang dengan keadaan kuliah, harus juga bergelimang dengan dalam keadaan agama. Kuliah perlu, ilmu agama juga perlu banyak. Maka kita fokuskan di saat kita belajar ilmu kuliah, kita fokuskan kepada kuliah. Kenapa kebanyakan orang yang tidak berhasil? Kuliahnya masih lama kali. Karena dia selalu berkembang dengan dunia. Benar tidak? Benar. Sibuk dengan organisasi. Iya. Sibuk dengan jabatan, sibuk dengan memperkenalkan dirinya. Ini kuliah tidak akan sia-sia. Bukan cuma untuk anak santri, tapi menjadi motivasi ini bagi kita yang kuliah dan anak santri. Pikiran kita saya tidak kuliah. Tadi pengalaman. Tadi yang perlu kita garis bawahi, di saat kita menuntut ilmu, kosongkan pikiran kita daripada memikirkan dunia. Paham? Paham. Al-hubbu dunia rasul kulli. Cinta kepada dunia pangkal daripada kesalahan. Kalau kita cinta kepada dunia, maka kesalahan akan banyak yang kita dapatkan. Ujung-ujungnya dosa. Tahu? Dan ada yang ketiga, hendaklah orang yang belajar ilmu itu merendahkan dirinya dan menghinakan dirinya dan jangan membesarkan dirinya atas suatu ilmu yang menerangkan oleh gurunya itu. Yang pertama, yang ketiga ini, orang yang menuntut ilmu jangan menganggap dirinya itu hebat. Sehebat-hebat kita lebih hebat guru kita. Sepandai-pandai kita murid lebih pandai guru kita. Tunggu, ustaznya kecil kali ini, besar saya daripada ustaz. Ilmu kuliah saya lebih tinggi daripada ustaz. Di saat kalian menjadi hadapan saya atau hadapan ustaz, itu kalian harus merendahkan diri. Bahkan bagaikan budak. Kalau Ali sahabat Nabi, barang siapa yang mengajarkan satu huruf kepada saya, maka saya menjadi rela menjadi budak baginya. Pernah dengar? Kita murid ini budak daripada guru. Salah satu untuk memberkati ilmu yang ada pada kita harus takdim kepada guru. Maka jangan nanti membesarkan diri kita seolah-olah kita yang paling pandai. Apa yang bilang
Kita harus merendahkan diri kita, harus menundukkan kepala kita. Paham? Yakni jangan mengada ia di dalam hatinya ini kecil atau tidak ini kecil karena aku telah banyak pengajianku mengapa guru itu menyuruh akan engkau mengajari tidak kecil. Contoh hari ini kita mengaji kitab jauh, kitab jauh. Jangan kau menganggap remeh kitab ini. Punya dia tidak jauh. Orangnya itu bambang nak laba. Soalnya berani yang ada kitab insyaAllah. Kenapa saya memilih kitab ini? Karena kitab ini lebih cepat kalian untuk memahami. Kalau kitab nanti kitab Arab, kita harus menelusuri dulu barisnya, kemudian makna. Maka lebih kitab Arab. Jadi di sana nanti ada guru lain mengajarkan tidak kecil, jangan rendah, jangan anggap guru itu tidak bisa. Paham? Dan hanya saja seadanya menerima amalan yang diajarkan oleh gurunya itu, yang disuruh oleh gurunya itu, dan jangan menyangkal akan gurunya, dan jangan memerintah akan gurunya itu suatu ilmu yang hendak dibaca atau tidak yang hendak dibaca, dan jangan ada sifat daripada kita memerintahkan guru, dan jangan tidak ada pada kita menyepelekan apa yang dibicarakan oleh guru. Paham? Dan kadang yang keempat, memelihara anak daripada mendengar ilmu yang kayaknya bersalah-persalahan di dalamnya, karena yang demikian itu membawa kepada dahsyat dan hiaran, dan yang demikian itu tiada menghasilkan akan faedah itu. Di saat kita menuntut ilmu, kita jangan membanding-bandingkan karena itu tidak baik. Kemudian kadang yang kelima bahwa jangan menekankan daripada menuntut sekedar bab. Fan ini adalah bab atau fan ini adalah pembahasan yang dimulai oleh syekh, yang jika berkehendak dia mahar kepada ilmu, tetapi kemudian daripada selesai dia daripada menuntut ilmu fatwa. Yang pertama dulu kita menuntut ilmu adalah ilmu tasawuf, kedua fatwa, tiga tauhid. Kenapa saya? Kalau yang pokoknya pada hakikatnya, yang pada hakikatnya itu wajib kita tuntut dulu adalah ilmu tauhid pada hakikat. Kedua ilmu fikih. Ketiga ilmu tasawuf. Betul. Kalau kita menelusuri adab di bawah ilmu, maka yang pertama kita harus belajar ilmu tasawuf. Tetapi kalau kita menelusuri dengan mengenal Allah, maka harus belajar dulu ilmu tauhid. Maka ilmu tauhid ini ibaratkan lembu ibarat. Ada 3 buah ilmu: tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid ibaratkan tanah, fiqh ibaratkan isi dalam tanah, tumbuhan, tasawuf ibaratkan pagar. Bagaimana kita menenangkan tumbuhan kalau tidak ada tanah? Bagaimana kita mengerjakan ibadah jika kita tidak mengenal Allah? Paham? Kemudian di saat sudah kita mengenal Allah, di saat tumbuhan sudah ada tanah, untuk menjaga tumbuhan tersebut daripada binatang lain,
Yang memusnahkan tumbuhan perlu kepada apa? Pagar. Pagar tadi ibaratkan tasawuf, ilmu tasawuf. Maka untuk ibadah kita terjaga, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempunyai ilmu tasawuf. Jangan sampai dalam ibadah kita ada sifat riya. Jangan sampai di saat kita beribadah ada sifat sombong. Maka ini ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham? Dan adab yang keenam yaitu hendaklah sungguh-sungguh ia berilmu yang memberi manfaat di dalam akhirat seperti yang telah terdahulu. Yang keenam adalah di saat kita menuntut ilmu kita harus bersungguh-sungguh. Mungkin kita mencari bahkan whatever. Pertanyaannya ada? Jadi kan Ustaz, saya punya teman. Nah dia itu penganut aliran salafi. Penganut aliran salafi. Dia salafi. Nah terus dia pernah tegur saya. Beliau mengatakan, maaf nih ya, pengajian yang kamu ikutin itu pengajian sufi katanya. Belajar tasawuf. Nah saya ingin bertanya sama Ustaz. Tadi kan Ustaz mengatakan bahwa tasawuf itu tanah dari pagar gitu kan. Bagaimana dengan dia yang enggak belajar tasawuf gitu? Kan sufi itu salafi itu istilahnya kayak aliran yang memurnikan Islam. Jadi mereka itu membid'ahkan hal-hal yang enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah gitu. Alhamdulillah. Pertanyaan luar biasa. Jadi walaupun dia berkata seperti itu, kita harus berpikir dengan kita sendiri. Mereka berpengalaman dengan dua buah ilmu saja, tauhid dan fiqh. Mereka tidak ada tasawuf. Maka ibadah yang mereka kerjakan adalah menampakkan kepada manusia. Bahkan mereka membenarkan diri mereka sendiri. Maka dengan ini memperlihatkan itu kita buka pengajian itu ahli sunnah wal jamaah. Banyak kali aliran-aliran yang tidak sesuai. Banyak kali aliran-aliran yang tidak sesuai. Jadi pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya bagaimana dengan mereka yang nggak belajar tasawuf? Kan mereka tuh kayak nggak belajar tasawuf, Ustaz. Mereka tuh ngikutin sunnah Rasulullah, tapi yang sekarang kita lakuin contoh kayak maulid itu mereka bid'ahkan gitu. Kalau diri saya tidak mau juga menyalahkan mereka, karena ada pendapat sendiri. Jadi barang siapa yang membid'ahkan seseorang, maka orang yang membid'ahkan itu bid'ah. Seperti orang yang mengkafirkan seseorang, maka dia disebut kafir. Lo boleh hanya berbicara tentang masalah bid'ah. Lo boleh berbicara tentang bagaimana ilmu yang sudah saya dapatkan. Paham? Kita disuruh oleh guru kita yang selama kita menuntut ilmu tauhid, tasawuf dan fiqh. Dan sudah diibaratkan oleh para ulama. Tauhid ibaratkan tanah, fiqh ibaratkan tumbuhan dan tasawuf ibaratkan pagar. Maka kita berpikir dengan pikiran kita jernih. Di saat tasawuf tidak ada, bagaimana keadaan tanaman tersebut? Di saat tasawuf tidak ada, bagaimana ibadah yang kita kerjakan? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Terkait dengan tentang tasawuf, fiqh, mungkin pertemuan awal dulu sudah saya jelaskan tentang iman, Islam, dari asal kan. Adapun Islam melahirkan fikih, iman melahirkan ilmu tauhid, ihsan melahirkan ilmu tasawuf. Perlu diingat bahwasanya hakikat daripada ilmu tasawuf itu
mereka yang mengatakan pengajian sufi. Makna sufi itu artinya sufi dengan pengertian. Adapun ini kenapa disebut sufi, sebenarnya paham kita sohida ada tempatnya. Terlebih ini kita tadi Sirus Salihin ini dikarang oleh Syekh Abdul Somad Al-Balbani. Beliau seorang ulama dari Yaman, lahir di Palembang. Beliau ini alim dalam berbagai bidang ilmu. Ada 2 kitab yang terkenal, banyak kitab juga. Yang terkenal ada kitab Sirus Salihin, ada kitab Hidayatus Shalihin. Kenapa kita hanya berbahasa Melayu? Orang yang dahulu ketika mereka menuntut ilmu ke Mekah, mereka pulang katakan Melayu Nusantara ini, mereka tidak menggunakan bahasa Arab, karena orang dulu membaca menulis itu dengan bahasa Arab Melayu. Sehingga kalau kita dulu berkantor gubernur Aceh seperti Timur kantor gubernur, orang zaman dulu bahasa Arab komunikasi tulis-tulisnya dengan bahasa Melayu. Setelah Indonesia mereka baru lahirlah bahasa Indonesia. Nah, kitab ini memudahkan orang-orang di daerah Melayu, Malaysia, Brunei, Indonesia. Bahkan kitab ini pernah menjadi kurikulum dasar ketika orang mengaji di pesantren. Kitab Sirus Salihin karya Syekh Abdul Somad Al-Balbani. Maka beliau terdapat dikatakan kita ikhlas-ikhlasan. Nah, mudah-mudahan Allah beri pahala beliau hari ini kita baca. Terkait dengan berbeda-berbeda paham dalam Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukanlah pemahaman yang mengkafir orang lain. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak suka melaknat orang lain, mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain. Kata Rasulullah, di akhir zaman umat pun terbagi 73 golongan. Islam 73. Adapun Yahudi 72, Nasara 71. Di antara 73 orang umat Islam itu pecah belah, yang selamat hanya satu, firqah Najiyah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tandanya adalah mendoakan orang lain ikut selamat juga ke dalam surga. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya ada, tasawufnya ada, tauhidnya ada. Jadi ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak mudah melaknat orang lain, mengkafirkan orang lain, membinakan orang lain. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ingin seluruh umat Islam dunia ini semuanya masuk ke dalam surga. Kita mendoakan orang lain juga ikut masuk ke dalam surga. Nah, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tidak suka mengkafirkan, melaknat, menghinakan. Adapun terkait pembagian bid'ah sudah saya jelaskan di pertemuan kedua atau ketiga. Bid'ah itu terbagi pada 2 orang Syafi'i. Ada mahmumah, ada hasanah dan dhalalah. Nah, bid'ah ini secara hukum apa hukumnya bid'ah? Bid'ah bukan hukum. Karena dalam Islam itu hukum 5: wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Bid'ah hukum enggak? Bukan hukum. Nah, bid'ah itu asal-asalnya bid'ah firman, artinya mengada-ngadakan yang baru. Badi as-samawati wal Allah menciptakan langit ini. Badi, kan? Bid'ah itu terbagi apa perkaranya bid'ah? Sesuatu yang baru tidak ada Rasulullah. Terbagi 5. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, ada kalanya haram. Penulisan Al-Quran yang hari ini mazhab itu sampai pada kita mushaf Al-Quran. Ketika perang dengan Nabi, ya kan? Para penghafal Al-Quran semuanya syahid, meninggal dunia. Nabi memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar dan Umar untuk menuliskan Al-Quran. Untuk memerintahkan kepada Zaid bin Sabit. Sedikit lagi ya, kemudian ada yang mengatakan ini bid'ah. Kata beliau, sebentar ya. Nah, Al-Quran hari ini ditulisnya Al-Quran adalah bid'ah wajib. Kalau tidak ditulisnya, tidak dikumpulnya Zaid bin Sabit dalam Al-Quran, maka tidak akan sampai Al-Quran kepada kita. Nah, kemudian ada yang disebut dengan bid'ah sunnah. Perkara yang baru yang tidak dikerjakan Nabi, tapi mendapat pahala. Ketika Sayyidina
Sayyidina Bilal dan Rabbah setelah berwudu, beliau berwudu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, aku mendengar telapak kakimu ada di surga. Amalan apa yang kau kerjakan? Saya tidak punya amalan apa-apa ya Rasulullah. Yang ada saya setelah wudu, saya sholat sunnah dulu. Inilah yang membuat amalan aku mendengar engkau ada di surga. Karena dia mengadakan yang namanya sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu bukan dari Rasulullah, tapi dari Sayyidina Bilal. Rasulullah tidak melarang dan tidak menyuruh. Maka itu yang namanya sunnah. Apa itu sunnah? Maja'a min nabiyyin aw takririn aw maja'a min nabiyyin aw fi'lin aw min qawlin aw fi'lin aw takrir. Apa itu sunnah? Sunnah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad min fi'lin, daripada perbuatan, aw qawlin, atau daripada perkataan, aw takririn, atau daripada persetujuan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholat wudu. Tidak pernah memberi kabar sholat wudu, tidak pernah. Tapi ketika ada orang yang mengerjakan sebagai sholat, dia takrir. Ini adalah sesuatu yang baru yang mendapatkan sunnah. Adapun kubah, kita membuat misalkan Rasulullah SAW setiap hari Senin beliau berpuasa. Untuk merayakan kelahiran itu kubah boleh. Yang makruh yang mana? Misalkan kita membuat sesuatu acara mengganggu orang lain, ini makruh. Yang haram mana? Yang sudah mengganti rakaat sholat sudah Allah berikan 4 zuhur, maghrib berapa? 3 ditambah saja dia sholat tambah rakaat lagi. Ini namanya haram. Inilah maknanya sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu terbaik pada 50. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya makruh, dan ada kalanya haram. Jadi yang halal yang mana? Yang makruh dan haram. Yang hasanah yang mana? Yang wajib, yang mubah. Seandainya Al-Quran tidak ditulis oleh para sahabat, hari ini kita hafal Quran. Makanya adalah kebahagiaan ini. Jadi salah satu ciri Ahlussunnah wal Jamaah mendoakan yang lain agar selamat. Mungkin kepada Ibu silakan ditutup. Jadi hanya sekian dari saya. Mungkin dari ada kesalahan Ibu suara mungkin getar, jadi saya minta maaf.